Iran dihujani serangan udara dan rudal Amerika, tapi banyak aset strategisnya tetap hidup. Bukan karena Iran punya pertahanan udara sempurna, tetapi karena mereka menyembunyikan kekuatan militernya di dalam bunker-bunker pertahanan bawah tanah. Dan sekarang sesuatu yang sangat menarik mulai terlihat di Indonesia. Diam-diam, Perhutani Pasuruan mendampingi Kodim 0815 Mojokerto meninjau lokasi pembangunan bunker pertahanan di kawasan Pegunungan Mojokerto. Ini bukan gudang biasa, karena jika benar dibangun untuk kepentingan pertahanan strategis, bunker seperti ini bisa dipakai menyimpan rudal, alutsista, pusat logistik perang, bahkan bukan tidak mungkin aset udara strategis. Namun pertanyaannya sekarang, kenapa lokasinya dipilih di kawasan hutan dan Pegunungan Mojokerto? Apa sebenarnya yang akan disimpan di dalam bunker tersebut? Apakah Indonesia mulai lari menyesuaikan dan meniru strategi pertahanan bawah tanah seperti Iran dan negara-negara besar lainnya? Indonesia mulai belajar dari perang modern. Perang modern hari ini sudah berubah total. Yang dihancurkan pertama kali bukan ibu kota, bukan pula pasukan infanteri di garis depan, tetapi pusat kekuatan strategis, pangkalan udara, gudang amunisi, radar, pusat komando, dan tempat penyimpanan rudal. Karena begitu aset-aset itu lumpuh, maka kekuatan militer sebuah negara bisa turun drastis hanya dalam hitungan jam. Iran memahami ancaman ini sejak lama. Karena itulah mereka membangun jaringan bunker bawah tanah di pegunungan, dan hasilnya benar-benar terasa. Saat serangan datang, banyak rudal dan aset strategis Iran tetap aman karena tersembunyi jauh di bawah tanah. Musuh mungkin bisa menguasai langit, tetapi belum tentu bisa menghancurkan seluruh kekuatan perang lawannya. Inilah yang sekarang mulai dipelajari banyak negara, bahwa peperangan modern bukan lagi soal siapa paling kuat menyerang, tetapi siapa yang paling sulit dihancurkan. Dan bunker pertahanan menjadi salah satu jawabannya. Kenapa Mojokerto dan kawasan pegunungan? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa lokasinya dipilih di kawasan pegunungan dan hutan Mojokerto? Jawabannya sederhana. Karena secara militer tempat seperti ini sangat ideal untuk fasilitas pertahanan rahasia. Wilayah Desa Ngembat dan Desa Gumeng di Kecamatan Gondang memiliki kontur perbukitan dan kawasan hutan yang luas. Dalam strategi militer modern, gunung memberikan perlindungan alami yang luar biasa. Sulit dipantau, sulit dihancurkan, dan jauh lebih mudah disamarkan dari pengawasan udara maupun satelit. Inilah alasan banyak negara menempatkan fasilitas strategis mereka di bawah gunung. Iran melakukannya, Cina melakukannya, Korea Utara juga sama. Karena gunung bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga tameng alami terhadap serangan presisi modern. Dan keterlibatan perhutani di sini membuat semuanya semakin menarik. Karena kawasan hutan negara memiliki ruang luas, akses terbatas, dan aktivitas pembangunan dapat dilakukan dengan pengamanan lebih tertutup. Artinya jika proyek ini benar-benar serius, maka kemungkinan besar publik tidak akan pernah mengetahui bentuk final maupun kapasitas sebenarnya. Dan justru disitulah kekuatan bunker pertahanan. Semakin misterius keberadaannya, semakin tinggi nilai strategisnya. Apa yang akan disimpan? Lalu pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya yang akan disimpan di dalam bunker tersebut? Tentu sampai hari ini belum ada jawaban resmi, dan memang seharusnya begitu, karena bunker militer bukan fasilitas publik. Tetapi jika dianalisa dari kebutuhan pertahanan Indonesia ke depan, ada beberapa kemungkinan besar. Pertama, penyimpanan rudal strategis. Indonesia saat ini bergerak menuju sistem pertahanan berbasis rudal dan pertahanan udara modern. Artinya, kebutuhan tempat penyimpanan aman akan menjadi sangat penting, karena dalam perang modern, gudang rudal selalu menjadi target utama. Kedua, bunker logistik alutsista, mulai dari amunisi, drone, kendaraan tempur, hingga pusat distribusi perang. Karena satu hal yang sering dilupakan publik adalah, perang bukan hanya soal menembak, tetapi soal siapa yang logistiknya bertahan paling lama. Dan ketiga, ini yang paling menarik, kemungkinan pengembangan shelter aset udara strategis. Mungkin belum sekarang, tetapi bukan hal mustahil di masa depan, karena hari ini ancaman terhadap pangkalan udara semakin berbahaya. Drone murah saja sekarang mampu menghancurkan pesawat bernilai ratusan juta dolar. Belum lagi rudal jelajah dan serangan presisi jarak jauh. Artinya, Indonesia mau tidak mau harus mulai memikirkan bagaimana menjaga aset udaranya tetap hidup saat perang. Dan bunker bisa menjadi salah satu solusi paling realistis.
Indonesia mulai meniru strategi Iran. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling menarik. Apakah Indonesia mulai meniru strategi pertahanan bawah tanah seperti Iran? Jawabannya mungkin bukan meniru secara langsung, tetapi belajar dari realita perang modern. Karena perang hari ini menunjukkan satu fakta penting. Aset militer yang berada di ruang terbuka semakin rentan dihancurkan, dan negara-negara yang mampu menyembunyikan kekuatannya justru lebih sulit ditekan. Iran memahami ini. Mereka membangun fasilitas bawah tanah bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk memastikan rudal dan aset strategisnya tetap bisa digunakan bahkan setelah gelombang serangan besar. Dan pola seperti ini mulai diadopsi banyak negara, karena sekarang deterrence bukan hanya soal jumlah senjata, tetapi soal kemampuan bertahan setelah diserang. Indonesia sendiri sebenarnya punya keuntungan geografis luar biasa. Pegunungan, hutan, lembah, dan ribuan pulau. Semuanya sangat cocok untuk konsep pertahanan tersembunyi. Bayangkan jika suatu hari Indonesia memiliki jaringan bunker pertahanan tersebar di berbagai wilayah strategis. Musuh akan kesulitan menentukan target prioritas, karena mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di balik gunung-gunung itu. Dan kondisi seperti inilah yang menciptakan efek gentar. TNI mulai berpikir tentang survivability, dan inilah inti terbesar dari semuanya. Kemungkinan besar TNI mulai bergerak menuju konsep survivability, bukan sekadar membeli alutsista, tetapi memastikan alutsista itu tetap hidup saat perang terjadi. Karena percuma punya jet tempur modern jika hancur sebelum sempat lepas landas. Percuma punya rudal canggih jika gudangnya langsung dihantam di menit pertama perang. Perang modern menuntut daya tahan, menuntut kemampuan bertahan dalam gelombang serangan awal, dan bunker pertahanan hadir untuk menjawab ancaman itu. Ia bukan proyek simbolis, ia bukan proyek pencitraan, tetapi bagian dari skenario menghadapi kemungkinan terburuk. Skenario ketika langit Indonesia tidak lagi aman, dan justru disitulah bunker menjadi sangat penting, karena negara yang mampu bertahan dalam serangan pertama biasanya punya peluang lebih besar memenangkan perang panjang. Dan mungkin, di balik pegunungan Mojokerto yang hari ini terlihat tenang, Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar dibuka ke publik. Sebuah fasilitas yang nilainya mungkin baru akan dipahami saat krisis besar benar-benar datang. Karena bunker pertahanan memang tidak dibuat untuk dipamerkan. Ia dibuat untuk memastikan kekuatan negara tetap hidup bahkan saat perang modern paling brutal sekalipun terjadi. Dan jika pembangunan ini benar-benar menjadi bagian dari transformasi pertahanan Indonesia, maka diam-diam, Indonesia bukan hanya sedang membeli kekuatan militer, tetapi sedang membangun kemampuan untuk tetap bertahan hidup di era perang modern.